Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Kak Ade Winda Lestari sebagai narasumber kita. Agenda kita kali ini kita akan mewawancarai Kak Ade Winda. Dia ini sebagai pengusaha muda yang alhamdulillahnya sukses, yang nantinya semoga dapat memotivasi kita semua. Baik Kak Ade Winda, boleh meminta waktunya sebentar? Ya. Oke, kita akan bertanya-tanya kepada Kak Ade Winda ini, bagaimana sih tips untuk sukses di usia yang masih sangat muda ini ya? Oke, langsung saja. Kak Ade Winda ini pertama kali memulai usaha ini dari kapan? Saya memulai usaha sudah sekitar 3 tahun. Saya memulai sejak saya duduk di SMA. Wah, memulainya saja masih di bangku SMA loh, masih jadi siswa lah ya, sudah berani berusaha. Oke, dulu modal awalnya Kak Ade itu berapa? Modal awal kantong anak SMA ya sedikit lah. Kira-kira itu nominalnya bisa disebutkan atau tidak ya teman-teman? Modal awal saya sekitar 200 untuk pulsa, terutama karena biasa dicari oleh tetangga. Iya, kalau pulsa kan memang kita sangat perlu ya untuk berkomunikasi pada era itu. Oke, selain berjualan pulsa ini, Kak Ade dulunya jualan apa saja? Usaha saya awal baru usaha pulsa ya. dan paket data. Oke, dulunya Kak Ade ini hanya berjualan pulsa dan paket data teman-teman. Oke, kita lanjut. Kak Ade ini sekarang sudah membuka ruko atau masih berjualan biasa saja? Saya sekarang alhamdulillah sudah membuka toko di rumah. Ya walaupun masih sedikit ya teman-teman, tapi sudah bisa buka ruko sendiri. Berarti dulunya Kak Ade ini jualannya ditawar-tawarin ke teman-teman atau bagaimana promosinya dulu? Awalnya sih karena tetangga selalu menanyakan, karena posisi toko dari rumah saya itu cukup jauh, jadi ya sekalian saya lewat toko itu, saya sekalian membeli kebutuhan untuk saya jual. Oke, jadi karena ini kendala di desa kan teman-teman, dia sangat jauh untuk membeli pulsa dan paket data, jadi dia punya niatan untuk membeli yang dari awalnya ditanya-tanya oleh tetangga, sekarang dia sudah menjadi sukses bisa buka toko sendiri. Wah, hebat sekali ya. Alhamdulillah. Sekarang ini Kak Ade mempekerjakan orang atau melayaninya sendiri secara langsung? Saya masih melakukan sendiri karena ya keuntungan ya masih sedikit lah, maksudnya belum mampu saya gunakan untuk membayar karyawan. Oke, baru 3 tahun ini ya memulainya, tapi sudah sangat bagus lah untuk memotivasi kita. Oke, dalam memulai perjalanan berdagang ini ya, apakah mengalami lika-liku naik turunnya atau berjalan mulus saja? Ya pasti ada lika-liku dalam usaha itu, dari banyak tidaknya pembeli. Oke, tapi alhamdulillah sekarang sudah ramai ya pembelinya. Ya alhamdulillah. Wah, sangat hebat pokoknya Kak Ade ini. Terus Kak Ade ini kan sekarang sudah bisa dikatakan sukses lah ya dari dulunya. Apakah Kak Ade ini punya niatan untuk berjualan yang lain atau menjadi pedagang lain atau berusaha yang lain itu? Ya, untuk usaha ini selalu saya kembangkan dan saya ingin menambah usaha yang lain.
Oke. Usaha yang lain yang menambah ini usaha apa gitu kira-kira? Apakah menjuru ke pulsa dan paket data atau kebutuhan handphone ya, teman-teman, atau yang lainnya? Nah, saya sangat peduli dengan remaja karena sekarang saya lihat selalu penggunaan produk-produk kecantikan. Tapi saya ingin memberikan produk yang istilahnya terjamin lah kualitasnya. Oh, jadi mau produk skincare. Skincare, iya, memang remaja-remaja sekarang ini lagi booming banget pakai skincare. Bagaimana biar glowing gitu ya. Tapi Kak Ade ini skincare-nya yang pasti berbepom gitu ya. Iya, harus karena saya sendiri tidak bisa memakai produk yang istilahnya hanya buatan mandiri, bukan dari Perusahaan gitu. ya. Oke, jadi sangat mementingkan kualitas juga ternyata. Karena apa, dia Kak Ade sendiri ini nggak bisa pakai skincare yang kalau bisa dikatakan harus bermerek lah ya. Ya. Wah, tapi tidak apa-apa harus bermerek karena Kak Ade ini sebagai usaha muda tentunya kan penghasilannya juga sudah banyak ya, sampai bisa buka ruko sendiri. Oke. Dalam membuka ruko ini atau dalam usaha ini, apakah Bapak, Ibu atau keluarga Kak Ade ikut berperan memberikan misalnya bantuan dana atau apakah, atau ini murni dari dana Kak Ade sendiri? Ya, untuk dana ya pasti saya diberi bantuan oleh orang tua. Kadang juga untuk saat saya kuliah, saya meninggalkan usaha saya dulu sementara. Tapi ketika sudah ada waktu untuk berjualan, ya saya lakukan sendiri. Wah, ternyata Kak Ade ini juga sebagai seorang mahasiswa loh. Oke. Apakah pekerjaan Kak Ade ini tidak mengganggu waktu Kak Ade untuk berkuliah? Tidak, karena ini usaha milik saya sendiri, tidak selalu membebankan diri saya. Saya harus tetap fokus dengan kuliah, dengan keluarga juga harus. Jadi ya semua harus diutamakan. Oh, jadi seperti itu ya, semua harus diutamakan, usaha diutamakan, keluarga diutamakan, kuliah tentunya harus diutamakan ya teman-teman. Oke, sangat memotivasi kita. Terus apakah Bapak dan Ibu Kak Ade melihat Kak Ade yang dulunya merintis dari awal, dari modalnya hanya 200.000 sampai sekarang bisa buka ruko, itu bagaimana perasaan Ibu dan Bapak Kak Ade, atau memberikan pesan ke Kak Ade ini apa gitu? Semua harus dilakukan secara bersyukur, sedikit demi sedikit pasti mampu untuk naik ke untuk naik kemajuan. Oh, untuk kemajuan Kak Ade. Jadi beliau ini selalu mensupport Kak Ade Ya. gitu ya, walaupun jatuh ataupun lagi naik-naiknya gitu. Iya, selalu memberi dukungan untuk tetap bersyukur, terus memotivasi untuk selalu semangat. Oh, gitu ternyata. Oke teman-teman, kiranya cukup kita tanya-tanya ke Kak Ade. Intinya Kak Ade ini adalah pengusaha muda yang dulunya dia hanya berjualan pulsa dan paket data dengan modal 200.000. Dan sekarang Kak Ade ini sudah bisa buka ruko sendiri di rumahnya dan menambahkan modalnya yang awalnya 200.000 sekarang menjadi jutaan lah ibaratnya ya. Dan sekarang ruko Kak Ade ini dipenuhi dengan barang-barang keperluan untuk handphone seperti paket data, pulsa, Ya. cash HP dan lain-lainnya. Oke,
Terima kasih Kak Ade untuk waktunya. Ya, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga tetap maju usahanya dan semakin berjaya. Ya, amin. Oke teman-teman, untuk teman-teman motivasi kita adalah apabila kita mau berusaha sekecil apapun itu usahanya, pasti kita akan selalu menuai keuntungan lah ya. Kita harus selalu bersyukur kuncinya. Berapapun yang kita dapatkan, kita harus selalu bersyukur agar nantinya kita dapat sukses seperti Kak Ade ini. Ya. Oke, eh, saya rasa cukup wawancara kita hari ini dengan Kak Ade. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.